Di kita memang banyak, di masyarakat kita ya, ditemui di orang-orang tua kita ketika belajar bab pusaka, orang-orang tua kita itu menamakan satu bilah pusaka sesuai dengan fungsinya. Kayak contoh, Mas Oo ini keris pedut. Pedut sendiri kan artinya kabut. Oh, keris pedut. Ternyata setelah dilihat dapurnya ada yang tilam, ada yang brojol. Jadi mereka menamakan satu pusaka, orang-orang tua kita dulu itu sesuai fungsinya. Ini keris pedut, Mas. Jadi ketika si pemilik keris pedut itu dalam keadaan terdesak, itu tidak kelihatan panglimunan, entah itu rumahnya, entah itu personalnya. Jadi digunakan untuk protek dari kejahatan orang yang katakan mau maling, rumahnya jadi nggak kelihatan, kelihatannya kabut, atau kelihatannya segoro, atau hutan. Seperti itu. Nah, ada yang bilang, Mas, ini singkir geni, ini singkir banyu, ini singkir angin. Singkir artinya menyingkirkan, menggeser. Setelah dilihat barangnya, oh ternyata kerisnya berdapur 5, katakan pulang geni. Ternyata fungsinya adalah kalau singkir banyu berarti kalau mau hujan, entah bagaimana ritualnya supaya tidak hujan. Singkir geni biar rumah itu tidak kebakaran. Kalau bilang cumpet, diacungna langsung pet mati kayak pemadam kebakaran ya. Nah, hal-hal seperti ini memang ada dan memang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan tak terduga dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum saya membabar satu bilah pusaka, jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, share, and comment untuk merequest apa yang sahabat Pusaka Jawa inginkan, seperti itu, dapur-dapur pusaka yang kalau umumnya silahkan komen di kolom komen, Mas O minta ini dong untuk review dapur pusaka apa. Kalau saya ada insya Allah akan saya kabulkan, kalau tidak ada sabar menunggu. Tapi mudah-mudahan ada ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya mereview atau menindaklanjuti video saya sebelumnya tentang dapur keris putut. Kalau pada video sebelumnya saya membahas tentang putut kembar, kali ini saya membahas tentang keris putut saja, tidak kembar. Jadi begini, kalau putut kembar ya, yang orang kanan kiri itu, kemarin di video itu orang lazim mengatakan keris umyang. Padahal kalau menurut dapur itu tidak ada dapur umyang. Umyang sendiri adalah nama empu yang hidup pada zaman masa kerajaan Pajang, Kesultanan Pajang, yaitu rajanya Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir. Ya sahabat Pusaka Jawa, empu umyang sendiri adalah nama aslinya adalah empu kodok, kemudian menambah gelar empu galeng karena kalau membuat pusaka ada di tengah sawah atau di pematang sawah atau galengan sawah. Kemudian di kita memang banyak, di masyarakat kita ya, ditemui di orang-orang tua kita ketika belajar bab pusaka, orang-orang tua kita itu menamakan satu bilah pusaka sesuai dengan fungsinya. Kayak contoh, Mas Oo ini keris pedut. Pedut sendiri kan artinya kabut. Oh, keris pedut. Ternyata setelah dilihat dapurnya ada yang tilam, ada yang brojol.
Jadi mereka menamakan satu pusaka, orang-orang tua kita dulu itu sesuai fungsinya. Ini keris pedut, Mas. Jadi ketika si pemilik keris pedut itu dalam keadaan terdesak, itu tidak kelihatan panglimunan, entah itu rumahnya, entah itu personalnya. Jadi digunakan untuk protek dari kejahatan orang yang katakan mau maling, rumahnya jadi nggak kelihatan, kelihatannya kabut, atau kelihatannya segoro, atau hutan. Seperti itu. Nah, ada yang bilang, Mas, ini singkir geni, ini singkir banyu, ini singkir angin. Singkir artinya menyingkirkan, menggeser. Setelah dilihat barangnya, oh ternyata kerisnya berdapur luk 5, katakan pulang geni. Ternyata fungsinya adalah kalau singkir banyu berarti kalau mau hujan, entah bagaimana ritualnya supaya tidak hujan. Singkir geni biar rumah itu tidak kebakaran. Kalau bilang cumpet, diacungna langsung pet mati kayak pemadam kebakaran ya. Nah, hal-hal seperti ini memang ada dan memang begitu. Tapi dengan saya memberikan gambaran seperti ini, setidaknya sahabat Pusaka Jawa tidak perlu kaget umumnya ketika di lapangan, oh ternyata yang namanya keris pedut ini pedang, kadang pedut seperti itu, padahal pedangnya pedang suduk maru. Karena orang-orang tua dulu kita adalah kadang mereka menamakan sesuatu sesuai dengan fungsinya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi is oke lah, nggak masalah, itu namanya kan perbedaan adalah rahmat. Sahabat Pusaka Jawa, kemarin saya sudah bilang bahwasanya di dapur, kalau yang putut double adalah putut kembar atau orang Lasem mengatakan umyang. Kalau yang saya bahas di sini adalah keris pututnya saja, dalam arti cuma satu, tidak kembar, ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, keris putut sendiri menjadi terkenal, ya, menjadi terkenal di dunia Tosanaji, apalagi keris umyang yang putut kembar itu gegara karena beberapa oknum yang mempropaganda bahwasanya keris umyang itu bisa nambah beras. Itu kalau secara nyata itu pembodohan atau penipuan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dalam arti begini, ini keris, ini pedaringannya kendi apa-apalah, kosmos dikasih beras, nanti berasnya naik terus naik. Itu jelas penipuan atau pembodohan. Tapi di kenyataannya masyarakat itu banyak yang percaya. Paham ya? Banyak yang percaya dan berani memaharkan mahal. Sampai ya namanya dibumbui ya. Jual cerita seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar untuk makna kiasan, bahwasanya keris putut bisa nambah beras sebagai makna kiasan, saya bisa setuju. Makfuan bisa membawa contoh, keris putut kembar atau umyangnya dijual terus kemudian dibelikan beras. Itu saya setuju. Tapi kalau keris putut orang nyari, soalnya ada yang ke toko saya, Mas saya nyari keris umyang. Oh iya, saya tahu berarti putut kembar yang bisa nambah beras. Saya bilang saya sudah punya putut 2 tapi udah laku, udah nambah beras, tak jual. Putut keris umyangnya tak jual, atau putut kembarnya yang mereka yakini sebagai keris umyang, duitnya tak beliin beras, kekasih istri. Ya, jadi saya menyarankan kepada sahabat Pusaka Jawa yang pemula untuk bermain dengan pusaka, lebih kedepankanlah pada nilai eksotorinya, nilai luarnya, nilai antikannya, nilai garap barangnya, nilai sepuhnya, nilai originalnya, nilai sejarahnya. Jangan bicara ke isi dulu, isi bonus lah, isoteri bonus lah. Walaupun memang Tosanaji itu dibikin tidak asal seperti benda-benda yang lain. Cuman generasi milenial sekarang biar agar lebih hati-hati. Ya, sahabat pusaka, itu pesan saya kepada sahabat Pusaka Jawa ketika akan memulai antikan. Pelajari dulu komponennya, dari warongkonya namanya apa, bahan kayunya apa, handle-nya, pendoknya,
mendaknya, aksesorisnya, sampai ke besinya, sampai nama dapurnya. Nanti Anda akan mempunyai satu kecintaan yang lebih ketika Anda mempunyai satu buah mobil ataupun motor, tahu komponen-komponennya. Anda akan lebih bangga ketika memilih, bisa bercerita, kenapa saya memilih mobil ini, karena mobil ini SUV, SUV, tinggi, buat off-road enak, buat tanjakan di semua medan bisa masuk. Kenapa saya milih sedan? Karena saya hidupnya di kota. Ya, sedan nyaman, empuk, dan lain sebagainya. Kenapa saya milih mobil yang family? Karena keluarga saya banyak. Kalau mobil sedan nggak bisa. Itu yang saya harapkan seperti itu. Ketika Anda memiliki sebuah pusaka, Anda itu paham betul apa yang Anda beli tentang produk knowledge-nya atau tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pusaka itu. Kalau masalah isi, bonus. Ya, karena pada dasarnya satu bilah pusaka itu ketika dibikin itu penuh dengan doa yang baik-baik. Dari pamor, dari look perlambang itu baik-baik semua. Tidak baiknya kan kadang tergantung orangnya itu, motif perut ya, motif ekonomi, akhirnya ada beberapa oknum yang kurang pas lah. Oke sahabat pusaka Jawa, ini di dalam rongko ini ada dapur keris butut, tidak perlu panjang lebar lagi, kita lihat. Oke ya, ini rongkonya Gayaman Gandon, sahabat pusaka Jawa. Kayunya sebenarnya ini kayu Katimoho pelet, cuman dulu karena rusak kemudian direstorasi oleh Pak Edi. Ini kan pusaka punya Pak Edi nih, korektor dari Selawi. Direstorasi karena Pak Edi itu orangnya perfeksionis, dalam arti kalaupun kan ada orang antikan yang suka lebih senang dengan warna yang natural, yang kusem-kusem. Biarilah biar kelihatan lamanya. Kalau Pak Edi tidak. Kalau kusem restorasi ulang, cat. Toh yang menikmati saya bukan kamu, karena itu punya saya. I agree, saya setuju ya. Kemudian ini blewahnya, pendoknya, ini blewah lamen kuningan lawasan. Ini ya, ini blewah. Ya sahabat pusaka Jawa. Mendaknya bejen, handle-nya istimewa, handle-nya sahabat pusaka Jawa lihat. Ini handle-nya adalah bentuknya adalah punakawan. Punakawan sahabat pusaka Jawa tahu sendiri, punakawan itu ada 4. Pertama bapaknya yaitu Semar Ismoyo atau Budrono ya, Semar ya Ismoyo ya Budronoyo. Nah, terus kedua Petruk anaknya dengan ciri-ciri hidungnya mancung, Gareng, kemudian Bagong. Lah yang ini adalah Bagong. Tentunya dengan ciri-ciri yang khas yaitu mulut lebar, bibir dobleh. Karakter Bagong sendiri adalah satu, orangnya berlagak bodoh, pintar, cerdas, sakti, berlagak bodoh, terus lucu, lugu, dan sabar. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini Bagong punakawan. Jadi Pak Edi memilih, saya kurang tahu kenapa Pak Edi bisa memilih ini Bagong, karakter Bagong, apa tahu filosofinya Bagong bagaimana. Kemudian Bagong mempunyai nama sekitar 6 nama lain. Pertama Bagong, terus kemudian Bagong, Cepot, terus Astra Jingga, Carum, terus apa lagi ya, Pojok Ketokel, sama Antol Gati. Ya sahabat pusaka Jawa, biasanya untuk apa, orang-orang besar itu namanya banyak. Sahabat pusaka Jawa bisa lihatlah ya, banyak sekali nama-nama orang besar yang namanya banyak. Sunan Kalijaga dulu namanya Raden Said, kemudian sebelum menjadi min aulia ilah dia jadi Malingguna namanya. Kedik 4 Beranda Lokajaya, Syekh Malaya, ya itulah orang-orang itu. Ya sahabat pusaka Jawa, kita sudah ya, berarti sudah fix, sudah dibahas dulu. Ini rongkonya, pendoknya sudah, bahan kayunya kayu Katimoho, cuman sama Pak Edi dicat ulang, ini dicat kemudian di clear. Jadi dulu mungkin saya tahu sih rangkanya ini rusak parah, tapi Pak Edi dempul, dicat, di clear, dihitam semua. Ini juga sebenarnya lamen,
Cuman sama Pak Edi juga sama. Dicat jadi kelihatan baru. Kalau Pak Edi nggak masalah, yang penting barangnya terawat. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baunya wangi banget. Ini wanginya enak ini. Dapur Putut. Ini sahabat Pusaka Jawa. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Dapur Putut ciri-cirinya adalah bilahnya standar, ada yang lebih pendek, kemudian bilahnya lebar dan rata. Dan gandiknya, ini gandik sahabat Pusaka Jawa, gandik ini diukir dengan bentuk manusia atau kadang bentuk seperti monyet. Ya. Dan ricikannya cuma itu. Nggak banyak-banyak. Dapurnya pun lurus. Cuman kalaupun ada tambahan ricikan, paling di sini itu ada tingil. Centil sini ya, biasanya. Ini polos. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau dilihat dari pucukannya, ini pucukannya jenisnya Anggabah Kopong. Gonjonya ini wuwung, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya gonjo wuwung. Terus pamornya adalah ngulit semangka. Biasanya di pamor ngulit semangka selalu ada pamor tiban, tapi nggak selalu sih. Biasanya di sor-soran atau di mana ada rujo gundolo, ada pamor sirat. Kita lihat apakah di sini ada pamor tibannya. Saya lihat ada sahabat Pusaka Jawa di sini. Oke. Nih. Nah, ini ada bulat-bulatan 3 seperti air netes 1 2 3. Kalau ada saja di sini bulat 3 ke sini, ini ikutnya Satria Pinayungan, tapi ini cuma 3-nya ke bawah tok, ke sampingnya tidak ada. Kalau ada istimewa sekali ini. Jadi ini berarti Dwi Pamor, ada Tirto Tumetesnya dan juga ngulit semangka. Sahabat Pusaka Jawa, jadi ini keris putut atau Setro Pandito dengan 2 pamor. Pertama pamor ngulit semangka yang sebagian orang bagian pecinta keris meyakini bahwasanya untuk memperluas pergaulan, dan ngulit semangka sendiri pamor yang melumah. Intinya pamor yang siapa saja boleh memiliki, dan pamor yang tidak dirancang oleh empunya, ya, tergolong pamor tidak dirancang, pamor melumah dan tidak pemilih, cocoklah siapa saja boleh memilikinya. Tirto Tumetes pun sama, bukan tergolong pamor yang pemilih, siapa saja boleh memilikinya. Tirto Tumetes lebih banyak ke rezekian. Jadi mungkin ini dijadikan satu ya, dijadikan satu kesatuan untuk saling mendukung antara Tirto Tumetes. Tapi Tirto Tumetesnya ini bukan, nah ini Tirto Tumetesnya ini bulat-bulat ini ya. Nah ini untuk kerezekian, jadi nyambung ya. Berarti diharapkan itu dengan memperluas pergaulan, yang familiar, orangnya humble, diterima di masyarakat di mana saja, kemudian rezekinya banyak karena temannya banyak sih. Kalau sahabat Pusaka Jawa temannya sedikit, mau kemana-mana pusing, mau minta tolong apa pusing. Tapi kalau kita temannya banyak, kita jalan, kita kelihatan kusut, ditanya kenapa sih kamu kurang apa, kok kelihatan kusut sekali. Oh, saya lagi I need money, aku lagi butuh duit, bisa nyilihi. Seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat gonjonya gonjo wuwung, datar ya. Kemudian besinya matang, wasuhannya besinya matang. Kemudian soroknya itu hitam keabu-abuan ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini keris kan ada yang cantik, ada yang cakep, satu lagi ada yang wingit. Ini wingit ini. Biasanya kan ketika saya melihat, oh ini tidak cuma hanya perempuan yang cantik, keris pun ada yang kelihatan cantik, ada yang kelihatan cantik. Tapi kalau lihat keris ini kelihatan wingit, serem. Lihat Pusaka Jawa ini. Nah, ini kalau dideketin, ini tempaan besinya kelihatan sekali di sini nih, lipatan-lipatannya. Ini ori sahabat Pusaka Jawa, bukan owah-owahan ini. Ini garansi sepuh ini, ya, garansi sepuh. Ini istimewa ini.
bilahnya juga kan, kalau dapur-dapur putut kan lurus pastinya. Terus kedua agak bungkuk. Ini kan agak bungkuk nih, tidak lurus loh. Ini agak bungkuk begini. Kalau kita flashback ke belakang, keris-keris garapan Empu Umyang, ciri-cirinya ya, walaupun Empu Umyang kan lebih banyak garap ke keris yang yang eluk, bukan yang lurus. Ini hampir persis dari gonjonya gonjonya ini tebel, ya kan, sirah cicaknya, terus seloroknya keabu-abuan, hitam keabu-abuan, bilanya juga walaupun lebar rata tapi tidak tipis-tipis banget, ya kan. Ini kokoh, gonjonya wuwung, kelihatan berwibawa wingit. Ya, sahabat pusaka Jawa, ini mungkin estimasi antara pajang situ kalau dilihat dari garapnya ya, sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa, jadi ini yang namanya keris putut. Keputut sendiri artinya apa sih Mas Oo? Keris putut artinya sebenarnya adalah pendeta atau pertapa muda. Ya. Jadi kalau bicara orang putut, keris putut adalah keris pendeta. Artinya putut adalah pendeta atau pertapa muda. Kadang keris putut itu stilasinya nggak seperti manusia, seperti monyet. Nggak jelas itu loh, bukan kayak monyet ada ekornya, itu beda lagi, itu dapur sona namanya. Ya, karena banyak dapur keris yang hampir kayak putut, raksasa, sininya raksasa, ada badannya, ada kakinya, ada tangannya, ada monyet yang sona. Kalau ini kan memang orang sedang, ada yang putut itu, ada yang sedang berdoa begini, ada yang sedekap begini. Ya, jadi jenisnya banyak, sahabat pusaka Jawa. Oke, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum dari awal sampai akhir dengan keris dapur lurus yang artinya perlambangnya sebagai keteguhan hati dan keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditambah dengan pamor ngulit semangka, juga ditambah dengan pamor tirto tumetes, berarti diharapkan oleh si empu itu ketika membuat, orang yang memiliki keris ini adalah mempunyai ketauhidan yang kuat, keteguhan hati yang tidak mudah digoyahkan untuk lari yang tidak baik ke kanan maupun ke kiri. Kemudian orangnya humble, familiar, diterima gampang di masyarakat dalam bersosialisasi, luas pergaulannya. Kemudian setelah luas pergaulannya, tentunya untuk mencari rezeki itu mudah, ditambah dengan pamor tirto tumetes yang lebih cenderung banyak kerezekian, tidak pernah habis. Jadi insya Allah jadi orang yang dikenal masyarakat dengan yang rezekinya banyak, seperti itu. Sedangkan kan kalau kita bicara keris garapannya Empu Umyang kan punya, yang kemarin saya pernah review, punya dua, itu dari kerisnya bukan dari pamornya ya, punya dua fungsi. Pertama adalah untuk menagih hutang, kedua untuk memprotek dari hartanya dari orang-orang yang tidak bagus. Pernah saya singgung kalau keris Umyang ya, keris Umyang atau putut kembar itu kan mungkin dari empu kodok atau empu galengan, empu galeng atau empu Umyang, itu doanya seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa, semoga sahabat pusaka Jawa dengan waktu yang sempit, tidak terlalu panjang dan lebar, sahabat pusaka Jawa bisa mengetahui perbedaan antara keris dapur putut kembar dan putut biasa atau setro pandito yang cuma satu. Sahabat pusaka Jawa tahu, oh kalau di tengah nanti di lapangan ternyata keris ini keris Umyang. Ya, sahabat pusaka Jawa, oh sebenarnya itu namanya keris putut kembar, cuman lazimnya orang namain keris Umyang, seperti itu. Yang saya pernah bilang bahwasanya kan kadang banyak di kita satu kata-kata atau anggapan masyarakat yang salah kaprah bener orang lumrah, karena sudah diucapkan berkali-kali akhirnya jadi satu kelaziman. Sebenarnya dapur putut kembar, terus tapi karena sering dikatakan, tadi saya sudah sering kronologinya kemarin, kadang orang-orang kita itu menamakan sesuai fungsinya. Ya, sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga sahabat pusaka Jawa selalu menerima
apa yang menjadi yang saya paparkan dan bisa berpikir secara objektif ya. Jadi menanggapi tentang beredarnya isu tentang keris yang nambah beras, saya sarankan kepada sahabat pusaka Jawa yang pemula itu, ketika Anda akan memelihara atau mengoleksi atau mencintai antikan berbentuk tosan aji, maka pelajarilah eksotorinya dulu yang pertama. Ketika Anda sudah paham dengan nama dapur kerisnya, ketika Anda sudah paham dengan garapnya, original atau owah-owahan, ketika Anda sudah paham dengan besinya, ketika Anda sudah paham dengan sejarahnya, ketika Anda sudah paham dengan perangkat-perangkat, nama perangkatnya, Anda akan lebih bercerita lebih enak kepada generasi yang lain. Jadi Anda tidak akan mungkin dibodohi kalau kamu pegang keris itu syirik. Anda bisa menjelaskan, enggak loh, saya tahu komponennya loh. Ini warongkonya warongko Ganyaman Jogja, ini warongkonya Ladrang, Branga, ini mendaknya ini daparnya, ini kerisnya, ini jenis besinya Pulosani atau Karangkijang dan lain sebagainya. Ini sejarahnya begini-begini. Karena mencintai satu tosan aji tidak akan lepas dari satu yang namanya sejarah. Kedua dengan yang namanya isi. Karena tosan aji itu bukan sembarang barang yang dibikin seperti pisau dapur atau sendok yang lain. Karena di sini ada beberapa unsur perpaduan bahan yang dari langit dan juga dari bumi. Dari langit itu bahan meteor yang jatuh, dari bumi adalah biji besi dan bajanya. Tentunya sahabat pusaka Jawa yang pernah belajar ilmu fisika, setiap benda mempunyai energi dan digabungkan menjadi satu, pasti mempunyai energi yang berbeda. Ditambah lagi dengan doa-doa dari para pembuatnya atau empunya, agar pesanan pusaka sesuai apa yang diharapkan oleh yang pemesan pusaka itu. Ya, karena dulu ketika mau mencari bahan meteor saja itu agak susah, karena kan bahan pamor kan meteor. Mereka kadang perlu tirakat, rialat atau riadoh atau puasa biar tahu batu meteor di mana. Kalau punya stok, kalau kadang ada beberapa yang memang tidak punya stok batu meteor, akhirnya mereka berpuasa dulu sampai menemukan batu bahannya. Kadang ada yang bahannya berada di beberapa macam tempat. Ya sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga sahabat pusaka Jawa tidak bosan melihat video-video saya. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa selalu mendapatkan laporan update terbaru video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa subscribe lagi, nanti di subscribe. Yang ingin mereview silahkan komentar di kolom komentar untuk dapur yang akan dibahas. Insya Allah step by step kita akan kabulkan. Kalau ada barangnya kita kabulkan, kalau tidak ada barangnya sabar menunggu karena keterbatasan, karena pusaka itu jumlahnya banyak sekali. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.